Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Baterai 100%. Kali ini, saya akan membahas sebuah film dari Disney yang berjudul Pinocchio dan diperankan oleh beberapa aktor terkenal seperti Joseph Gordon sebagai Jimmy, Tom Hanks sebagai Geppetto, Benjamin Evans sebagai Pinocchio, dan masih banyak lagi. Film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis dan dirilis pada tanggal 8 September tahun 2022. Sebuah film klasik adaptasi live action dari Disney, Pinocchio mengisahkan perjalanan boneka kayu yang ingin menjadi anak manusia seutuhnya. Tetapi sebelum kita ke alur ceritanya, saya ingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jadi buat teman-teman, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Untuk alur film kali ini, rekan saya yang bernama Niatra akan menjadi pengisi suaranya. Narasi tetap dari Baterai 100%. Buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Dan inilah Pinocchio. Berlatar di desa kecil yang terletak di Italia, kita diperlihatkan seekor belalang yang sedang berbicara dan sedang mencari tempat untuk menghangatkan tubuhnya di malam hari. Akhirnya belalang yang bernama Jimmy memasuki rumah seorang pemahat kayu yang bernama Geppetto. Di rumahnya, Geppetto tinggal bersama kucing peliharaannya yang bernama Figaro dan seekor ikan bernama Cleo. Terlihat pada malam itu, Geppetto telah menyelesaikan boneka tali miliknya yang dibuat sama persis dengan mendiang putranya. Karena boneka itu terbuat dari kayu pohon pinus, Geppetto pun memberi nama Pinocchio. Malam itu juga tiba-tiba Geppetto kedatangan tamu, yaitu pelanggan yang ingin membeli jam kayunya. Sayangnya Geppetto mengaku tidak menjual semua jam miliknya karena semuanya adalah benda-benda yang sangat berkesan baginya dan merupakan benda kesayangan mendiang istrinya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Geppetto kemudian bersiap-siap untuk tidur. Sebelum tidur, Geppetto melihat sebuah bintang jatuh yang bersinar sangat terang di langit malam itu. Jadi, ia pun membuat sebuah permohonan tulus, yang permohonan itu tidak kita ketahui. Tak lama setelah Geppetto tertidur, cahaya terang dari bintang jatuh itu mulai masuk ke rumah Geppetto, memantul ke arah foto anaknya, dan cahayanya mengarah tepat ke boneka kayu miliknya. Dan keajaiban pun datang. Boneka yang diberi nama Pinocchio itu pun hidup. Jimmy yang berada di sana juga sangat terkejut melihat Pinocchio yang tiba-tiba hidup dan bisa berbicara. Tak lama kemudian, seorang peri biru datang dan menghampiri mereka. Ia berkata, jika Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki sejati, maka ia harus bertindak berani, jujur, dan tidak egois. Dengan begitu, ia nantinya bisa menjadi anak laki-laki yang akan dibanggakan oleh ayahnya. Karena Pinocchio masih belum mengetahui apapun tentang kehidupan di dunia, peri biru pun mengutus Jimmy untuk bertanggung jawab sebagai hati nurani Pinocchio yang akan mengajarinya yang benar dan yang salah. Kemudian Geppetto terbangun dari tidurnya karena ia mendengar sesuatu. Setelah menyalakan lampu, Geppetto terkejut melihat Pinocchio hidup dan berbicara kepadanya. Geppetto seketika itu merasa sangat bahagia karena kehadiran seorang anak adalah hal yang sudah ia nantikan sejak lama. Akhirnya, mereka merayakan kebahagiaan itu dengan sukacita sembari menari dan diiringi musik. Sejak saat itu, hari-hari Geppetto menjadi jauh lebih berwarna dengan kehadiran Pinocchio. Mereka banyak melakukan pekerjaan rumah bersama-sama, layaknya seorang ayah dan anak laki-lakinya. Setelah beberapa hari menjalani kehidupan bersama, Geppetto merasa sudah waktunya Pinocchio untuk mulai bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Sebelum berangkat ke sekolah, Geppetto memberitahukan Pinocchio tentang beberapa hal dan memintanya untuk pulang tepat waktu. Meskipun sedikit khawatir, namun Geppetto tetap ingin Pinocchio ke sekolah agar ia bisa merasakan kehidupan seperti anak-anak konvensional pada umumnya, yang sudah selayaknya mengenyam pendidikan.
Saat itu Jimmy terlambat bangun, jadi ia pun bergegas untuk menyusul Pinocchio ke sekolah. Di luar, ia bertemu dengan seekor burung camar bernama Sofia yang bersedia untuk mengantarnya ke sekolah Pinocchio. Kemudian Sin mengarah ke Pinocchio. Di tengah perjalanan menuju ke sekolah, Pinocchio tiba-tiba dihadang oleh seekor rubah penipu bernama John dan temannya yang bernama Gideon. Mereka mengajak Pinocchio untuk pergi ke sebuah pertunjukan teater. Mereka juga meyakinkan Pinocchio untuk ikut dengan mereka agar Pinocchio menjadi anak laki-laki sejati dan membuat ayahnya bangga. Pinocchio tidak sadar bahwa sebenarnya John dan Gideon ingin menjual Pinocchio pada seorang pemilik pertunjukan teater yang bernama Stromboli. Beruntungnya Jimmy datang tepat waktu dan menghentikan John dan Gideon yang akan membawa Pinocchio pergi. Mereka akhirnya bisa kabur dan Pinocchio bergegas menuju ke sekolah. Sayangnya seorang guru di sekolah itu malah mengusir Pinocchio karena dianggap tidak pantas berada di sekolah dan seharusnya berada di pertunjukan boneka. Selang beberapa saat, John dan Gideon kembali datang untuk mendapatkan Pinocchio. Mereka lalu mengurung Jimmy dalam sebuah toples kaca dan membawa pergi Pinocchio dari tempat itu. John dan Gideon kemudian menyerahkan Pinocchio pada Stromboli untuk jadi penghibur di teater miliknya. Di pertunjukan teater, Pinocchio berkenalan dengan seorang gadis bernama Febriana dan bonekanya yang bernama Sabrina. Terlihat saat itu Pinocchio menampilkan sebuah pertunjukan yang sangat bagus. Meskipun di tengah pertunjukan, kakinya sempat terbakar karena gesekan yang terlalu cepat dengan panggung kayu. Walau begitu, Pinocchio tetap berhasil menutup pertunjukan dengan sangat baik, sehingga penonton pun senang dan memberikan uang yang begitu banyak berkat pertunjukan dari Pinocchio. Dengan semua keuntungan itu, Stromboli tentu saja senang dan berusaha mempertahankan Pinocchio dengan cara mengurungnya di sebuah kandang dan menguncinya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, terlihat Geppetto sedang menunggu Pinocchio dengan cemas, karena Pinocchio tak kunjung pulang hingga malam hari. Geppetto memutuskan untuk mencari Pinocchio dan membawa Figaro serta Cleo pergi ke sekolah untuk mencari Pinocchio. Sin kembali ke dalam kereta Stromboli. Terlihat Febriana dan Sabrina berusaha untuk membebaskan Pinocchio, namun aksi mereka diketahui oleh Stromboli. Alhasil usaha mereka pun gagal. Sementara itu, Geppetto masih saja mencari Pinocchio tanpa peduli hujan yang menerjangnya. Sayangnya, malam itu Geppetto tidak menemukan Pinocchio meskipun ia sudah mencari di berbagai tempat. Kereta rombongan teater Stromboli terlihat bergerak menuju ke sebuah tempat pertunjukan selanjutnya untuk melakukan pementasan. Secara tak terduga, saat kereta itu melintasi jalan, sebuah batu kerikil terlempar ke toples yang mengurung Jimmy, sehingga ia pun berhasil bebas dari toples kaca itu. Jimmy kemudian masuk ke dalam kereta dan melihat Pinocchio terkurung dalam sangkar dan mencoba membebaskannya. Jimmy kemudian menanyakan beberapa hal pada Pinocchio. Pinocchio menjawab pertanyaan itu dengan kebohongan. Dalam setiap kebohongan yang terucap, membuat hidung Pinocchio menjadi lebih panjang sedikit demi sedikit. Tak disangka, semua itu ternyata dilakukan oleh Pinocchio agar Jimmy bisa meraih kunci kurungannya yang tergantung di dinding dan mengambil kunci kurungan itu. Setelah itu, Pinocchio mengaku kalau ia sengaja berbohong agar hidungnya pun kembali ke bentuk semula. Setelah Pinocchio berhasil bebas, mereka kabur dari kereta Stromboli. Saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka pun dibawa oleh seorang kusir bernama Mr. Cogman dalam sebuah kereta. Seorang anak laki-laki bernama Lenwick mengatakan kalau semua anak-anak akan dibawa oleh Mr. Cogman ke sebuah pulau kesenangan yang tak memiliki batasan, di mana di pulau itu tidak ada polisi, orang tua, atau aturan untuk anak-anak. Jadi anak-anak akan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan di pulau itu.
Dan benar saja, semua anak-anak mulai menikmati semua permainan, makan sepuasnya, dan melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa ada batasan. Lihat semua itu, Pinocchio merasa tidak nyaman, apalagi saat semua anak-anak menghancurkan jam sebagai simbol tidak ada batasan waktu untuk mereka. Kembali ke Geppetto, saat ia sedang kebingungan mencari Pinocchio, burung camar yang bernama Sofia menemuinya dan memberinya sebuah brosur tentang Pulau Kesenangan. Hal itu pun membuat Geppetto mengetahui kalau Pinocchio sekarang berada di pulau tersebut. Di Pulau Kesenangan terlihat Pinocchio dan Langwitch sedang bermain biliar. Tak lama kemudian, Jimmy datang menemui Pinocchio. Namun, Jimmy malah dilemparkan ke lubang bawah tanah. Di lubang bawah tanah, Jimmy menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Jimmy melihat Mr. Cockman mengubah anak-anak menjadi keledai dengan bantuan anak buahnya yang berwujud bayangan hitam. Jimmy yang ketakutan pun akhirnya pergi menemui Pinocchio. Namun di sana ia melihat Langwitch sudah berubah menjadi keledai dan Pinocchio sudah memiliki telinga dan ekor seperti keledai. Karena hal itu, Pinocchio dan Jimmy pun akhirnya kabur dari Pulau Kesenangan. Tetapi diketahui oleh Langwitch dan anak buahnya. Namun pada akhirnya mereka berhasil lolos. Singkat cerita, setelah mereka berhasil kabur, mereka berdua pun tiba di rumah. Tetapi di sana mereka tidak menemukan Geppetto. Bahkan seluruh jam dinding kesayangannya pun tidak ada yang tersisa. Sophia kemudian datang untuk memberitahu mereka kalau Geppetto menjual semua jamnya agar bisa membeli perahu untuk mencari Pinocchio ke Pulau Kesenangan. Mendengar hal itu, Pinocchio dan Jimmy pun kembali ke Pulau Kesenangan. Mereka bertemu dengan Febriana dan Sabrina yang mengatakan kalau Stromboli telah ditangkap oleh polisi. Dan kini mereka telah membuat pertunjukan teater sendiri dan mengundang Pinocchio untuk bergabung. Tetapi karena saat itu Pinocchio memiliki urusan yang jauh lebih penting, ia pun berjanji akan bergabung mereka setelah urusannya selesai. Pinocchio memiliki niat yang baik, telinga dan ekor keledainya pun akhirnya menghilang dan Pinocchio kembali ke bentuk semula. Setelah itu, Sophia, Jimmy, dan Pinocchio kembali melanjutkan perjalanan mencari Geppetto. Saat menyeberangi lautan, mereka akhirnya berhasil bertemu dengan Geppetto. Geppetto terkejut setelah bertemu dengan Pinocchio dan mendengar semua petualangannya dalam sehari. Saat mereka ingin kembali ke desa, mereka tiba-tiba ditelan oleh monster paus raksasa yang dikenal dengan nama Monstro. Saat berada di dalam perut Monstro, Pinocchio mendapatkan ide untuk membuat api dengan menggunakan minyak paus untuk membuat api. Ia pun mulai menggesekkan kakinya pada kayu hingga api itu menyala dan menyebabkan Monstro kesakitan, sehingga paus raksasa itu memuntahkan mereka dari perutnya. Tetapi perjuangan Pinocchio tak sampai di situ, karena Monstro kembali muncul dan mengejar mereka, sehingga Pinocchio menggerahkan seluruh tenaganya untuk berenang secepat mungkin demi menghindari kejaran dari Monstro. Pinocchio berenang mengarah ke sebuah gua, karena lubang gua itu kecil sehingga paus raksasa itu tidak bisa masuk. Mereka semua terdampar di tepian pantai. Setelah mereka berhasil meloloskan diri, Pinocchio melihat ayahnya yang sudah tidak sadarkan diri. Ia kemudian mencoba membangunkan ayahnya, namun sang ayah tak kunjung sadar. Ia menangis karena berpikir ayah sudah meninggal dunia. Dan hal ajaib pun terjadi. Tak disangka air mata Pinocchio mengalir dan jatuh ke tubuh ayahnya. Alhasil ayahnya pun hidup kembali. Pinocchio terlihat sangat bahagia karena ayahnya kembali sadar. Geppetto juga merasa bangga pada Pinocchio karena ia sudah berhasil membuktikan kalau ia adalah anak laki-laki sejati. Mereka pun berpelukan dan pulang sambil bergandengan tangan. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba kaki Pinocchio berubah menjadi kaki anak manusia.
Hal itu berarti bahwa Pinocchio sudah berhasil mewujudkan keinginannya untuk menjadi manusia. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa melihat dan mengambil kesimpulan bahwa kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya sangatlah besar. Dan begitu pula perjuangan seorang anak untuk membahagiakan ayahnya. Seorang ayah dan anak rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk orang yang mereka sayangi dan cintai. Pesan dari film ini, jika kalian sudah menjadi seorang ayah, jadilah sosok ayah yang baik bagi anaknya. Bukan soal harta dan tahta yang anak inginkan, melainkan kasih sayang dan pelukan hangat dari sosok ayah. Dan jika kalian adalah seorang anak dan masih memiliki ayah, buatlah ayah kalian merasa bangga dengan segenap upaya. Karena bukanlah harta dan tahta yang membuat mereka bahagia. Sejatinya adalah kasih sayang dari anak yang ada untuk orang tuanya. Itu. Buat kalian sehat-sehat dan jangan lupa makan ya. Saya tadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.